Shalom saudara-saudaraku, bagaimana dengan pembahasan di part 1 kemarin? Apakah tertarik? Kemarin kita sudah melihat bagaimana gereja yang secara gedung begitu megah, terbuat dari marmer, tapi sayang iman umat di dalamnya, termasuk para pelayannya, ringkih, rapuh. Mereka kurang peduli dengan keadaan sosial, mereka kurang tanggap dengan berbagai isu-isu yang terjadi di dalam kehidupan mereka, baik pelayan maupun jemaatnya. Nah, sekarang ini, di part yang kedua ini, kita akan membahas tentang orang-orang yang sering menggunakan kalung salib, orang Kristen ya, termasuk saya. Jadi bab ini, part ini sedikit mengusik saya juga sih. Di sini judulnya salib emas di leher, tapi hati yang berkarat. Nah, bagaimana kita akan melihat begitu banyak dari kita menggunakan kalung salib, banyak yang menggunakan kalung salib emas. Kalau saya hanya besi putih ya. Tapi sayang salib ini yang kita pakai ini tidak bisa kita maknai dan tidak kita lakukan panggilan dari penggunaan salib ini. Selamat membaca part kedua ini, semoga tetap terinspirasi untuk menjadi orang Kristen yang lebih baik dan lebih peka terhadap keadaan lingkungan sekitar. Tuhan Yesus memberkati. Salib emas di leher, tapi hati berkarat. Di pusat perbelanjaan yang gemerlap, seorang pria parubaya berjalan angkuh. Lehernya dihiasi rantai emas dengan liontin salib yang besar. Ia tak berbicara banyak, tapi setiap langkahnya seperti ingin berkata, "Lihat, aku orang percaya." Tapi tatapan matanya dingin, wajahnya tak ramah, dan ketika seorang pengemis menadahkan tangan, ia memalingkan muka. Kita hidup di zaman di mana iman bisa dibeli di toko aksesoris. Salib dijual dalam berbagai ukuran, warna, dan harga. Dari kayu sederhana hingga emas bertabur berlian. Tapi apa artinya sebuah salib jika hanya menjadi hiasan tanpa perwujudan? Yesus tidak mati di atas kalung emas. Ia tergantung di kayu kasar, di tempat yang hina. Salib bukan perhiasan, tapi simbol penderitaan dan kasih yang tak terbalas. Ketika salib menjadi bagian dari mode, bukan bagian dari hidup, kita telah mereduksi maknanya menjadi aksesoris semata. Ada banyak orang mengenakan salib, tapi tidak banyak yang memikulnya. Salib yang Yesus minta untuk kita pikul bukan salib yang tergantung di rantai, tapi salib yang menuntut kita menyangkal diri. Ia bukan tanda status sosial, tapi lambang pengorbanan. Tapi dunia telah membalikannya. Salib kini dipakai untuk pamer, bukan untuk menderita. Di sebuah gereja, saya bertemu dengan seorang pemuda yang selalu tampil modis. Ia aktif melayani, selalu terlihat di depan. Tapi di luar gereja, ia menjadi pribadi yang berbeda, kasar, penuh amarah, dan suka menindas. Ketika saya bertanya tentang salib yang selalu ia pakai, ia menjawab, "Biar orang tahu saya anak Tuhan." Sayangnya, Tuhan tidak dikenal dari kalung yang kita kenakan, tapi dari kasih yang kita bagikan. Dunia tidak butuh lebih banyak simbol Kristen. Dunia butuh lebih banyak orang Kristen sejati. Salib emas tidak punya daya jika tidak diikuti dengan hati yang mengampuni. Ia tak berarti apa-apa jika pemakainya penuh kebencian. Kita bisa mengenakan simbol kekristenan di luar, tapi Tuhan melihat jauh ke dalam. Yesus tak pernah meminta kita untuk terlihat rohani. Ia meminta kita untuk hidup dalam kebenaran. Ia tidak terkesan dengan penampilan, tapi tertarik pada hati yang hancur dan mau dibentuk. Tuhan tidak melihat leher kita, Ia melihat hati kita. Ada bahaya besar ketika kekristenan dijadikan identitas luar. Kita merasa cukup dengan menyebut nama Tuhan, hadir di gereja, dan memposting ayat Alkitab. Tapi kehidupan kita kosong dari kasih, dari kemurahan hati, dari kerendahan hati. Kita menjadi seperti cangkir indah yang kosong, atau seperti makam yang dicat putih tapi berisi tulang. Salib emas tidak bisa menggantikan pertobatan. Ia tidak bisa menyembuhkan luka batin. Ia tidak bisa menghapus dosa. Yang bisa melakukannya hanyalah salib yang hidup dalam tindakan. Ketika kita memilih untuk mengampuni alih-alih membalas dendam. Ketika kita memberi tanpa dihitung. Ketika kita melayani tanpa pamrih. Dalam kitab suci, Yesus tak pernah menyuruh murid-muridnya memakai salib, tapi memikulnya. Ini dua hal yang sangat berbeda. Memakai itu mudah, cukup beli, pasang, dan selesai. Tapi memikul berarti memikul beban orang lain, menanggung luka, menyalipkan ego.
Salah satu jemaat di sebuah desa terpencil memakai salib dari kayu yang ia buat sendiri. Ia miskin, tapi hatinya kaya. Ia merawat tetangga yang sakit, membagikan hasil kebunnya untuk anak-anak yatim, dan selalu hadir di tengah krisis. Salibnya tak mengilap, tapi menyala. Itulah salib yang sejati, yang tidak menggantung di leher, tapi tumbuh dalam tindakan. Gereja hari ini butuh lebih banyak orang seperti itu. Bukan yang ramai di depan kamera, tapi yang setia dalam kesunyian. Bukan yang pandai berkata-kata, tapi yang rela berkorban. Dunia sudah kenyang dengan simbol, tapi lapar akan keteladanan. Kita perlu bertanya pada diri sendiri, salib mana yang kita pilih? Salib yang ringan karena hanya dipakai, atau salib yang berat karena benar-benar dipikul? Salib yang dijadikan mode, atau salib yang menjadi jalan hidup? Bayangkan jika semua orang Kristen yang memakai salib emas juga mempraktikkan kasih dengan semurni itu. Dunia pasti berubah. Tak akan ada yang lapar, tak akan ada yang kesepian, tak akan ada yang tertinggal. Tapi sayangnya, seringkali salib itu hanya jadi lambang tanpa isi. Marilah kita berhenti sekadar memakai salib, dan mulai menghidupi salib. Karena iman yang sejati bukanlah yang terlihat, tapi yang terasa. Terasa dalam kehadiran kita bagi yang terluka. Terasa dalam kejujuran kita di tengah korupsi. Terasa dalam kasih kita pada mereka yang membenci kita. Hati yang berkarat bisa dipulihkan. Tapi itu hanya terjadi jika kita berani melepaskan salib emas, dan mulai memikul salib kasih. Karena salib sejati bukan terbuat dari emas, tapi dari kasih yang diuji dalam penderitaan.